Bismillahirrahmanirrahim. Ada hukuman yang ditentukan untuk orang yang sama, kedua pernyataan tersebut tidak mungkin benar. Imam Al-Nawawi menjelaskan hadis Muslim tentang bersetubuh dengan hewan di bukunya Syarh Sahih Muslim, Jilid 2, Kitab Haidh, halaman 835-837. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila suami telah duduk di antara 4 anggota tubuh, yang 4 kemudian ia bersungguh-sungguh melakukannya. Hal ini adalah tentang hubungan seks, tapi apakah sebenarnya makna 4 anggota tubuh yang 4? Para ulama berselisih pendapat mengenai maksud 4 anggota tubuh yang 4. Di antara mereka ada yang berkata bahwa maksudnya adalah bertemunya 2 tangan dan 2 kaki. Ada juga yang mengatakan bertemunya 2 kaki dan 2 paha. Jika arti dari 4 anggota tubuh yang 4 adalah 2 kaki dan 2 paha, maka itu mengacu pada hewan berkaki 4 yang memiliki 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Ini jelas berbicara tentang hubungan seks dengan binatang. Selamat datang di channel Maisah Terapis Pijat dan Terapis Hati. Kali ini kita akan membahas terapis hati ya. Mari kita luruskan bersama, mari kita belajar bersama ya. Jadi channel Sunnah Nabi mengkaji kembali, ceritanya mengkaji kembali apa yang sudah dikaji oleh para imam besar, imam yang mengkaji tentang bersetubuh. Jadi di situ ada kata-kata apabila seorang suami telah bertemu dengan 4 di antara yang 4. Lalu mereka berselisih pendapat, ada yang anggota tubuh yang 4 tuh bertemunya kedua kaki dan kedua paha, dan sunnah Nabi mengkajinya berlebihan. Dia mengatakan 4 anggota tubuh yang 4 itu berarti bersetubuh dengan hewan, karena kan kaki ya, kaki bertemu kaki. Sebetulnya kalau bersama hewan itu harusnya nggak bisa kaki bertemu kaki, ya kan? Kalau hewan dia kan tidak bisa berdiri, dia kan posisi hewan itu pasti seperti itu ya, namanya hewan ya. Terus dia berdiri. Seharusnya kalau kamu mau mengkaji ini, harusnya kalau hewan itu kata-katanya nih, bertemunya antara dubur atau pantat dengan paha. Ya kan? Karena depan dan belakang. Bertemunya pantat atau dubur dengan paha, atau ada paha depan. Nah, kalau dengan hewan tuh seperti itu ya. Nah, mari kita berpikir logis. Kalau bertemunya antara ulama, ada yang mengkajinya dengan paha ketemu paha, ya kan? Jadi wanita dan pria. Islam tuh indah ya, gimana ya, pelajaran banget ya. Kayak gitu aja kita harus mencari artinya. Karena dalam Islam tuh memang seks itu agak tabu ya. Jadi untuk menyampaikan sebuah hubungan saja pakai perumpamaan loh, indah banget. Jika seorang suami duduk di atas istri, bertemunya anggota 4 dan 4, lalu dia benar-benar melakukannya. Kenapa nggak langsung aja ngomongnya gitu ya? Tapi memang tidak boleh. Seperti kita bilang dalam Al-Quran itu memang tidak diajarkan yang namanya masalah hubungan. Karena memang Allah tidak menghendaki kita untuk mengajarkan itu. Karena apa? Karena manusia tidak perlu diajarkan.
oleh sesama manusia masing-masing dalam hal seks. Karena dalam hal hubungan badan, nah saya pun kalau ngomong masalah ini harus berhati-hati. Karena apa? Allah memang menghendakinya kehati-hatian. Kalau berhubungan badan dalam Islam itu tidak perlu kita ajarkan, Allah sendiri yang mengajarkan. Apa buktinya Allah mengajarkan? Nah ya, buktinya adalah di saat seorang manusia sudah beranjak balik, dia itu akan diberi mimpi Allah mimpi melakukan hal itu dengan orang yang dia sukai atau dengan siapa, apa memang itu terjadi. Jadi dia tidak perlu diajarin, dia sudah ngerti sendiri. Sudah Allah kasih, itu loh salah satu bukti Allah itu ada. Karena Allah yang menciptakan kita. Manusia pada dasarnya sudah mengetahui apa sih rasanya enak, apa sih rasanya sakit, apa sih rasanya pedih, apa sih yang bisa membuat kita enak dan nikmat, itu tidak perlu dipelajari gitu loh. Sebetulnya nggak terlalu sulit sih, nggak usah menghayal yang tinggi-tinggi, yang jauh-jauh, kan sebenarnya kata-katanya jelas. Apabila seorang suami telah duduk di antara anggota yang tubuh yang 4 dan ia bersungguh-sungguh melakukannya, ya. Kalau tadi Cina Sunnah Nabi bilang menyetubuhi binatang, itu Anda salah, karena binatang tidak bisa diduduki. Ya, ya, binatang tidak bisa diduduki karena binatang itu dengan binatang, bukan dengan manusia. Kalau ada manusia melakukannya dengan binatang, yaitu dia juga udah seperti binatang karena otaknya rusak, udah bukan orang Islam lagi. Nah, kalau saya menjelaskan detail seperti ngajarin ya, pokoknya Anda bayangkan sendiri saja dah. Apabila seorang suami telah duduk di antara anggota tubuh yang 4 dan dia bersungguh-sungguh melakukannya. Kalau kita bisa kaji anggota tubuh yang 4, 1 pipi, 2 mulut, 3 dada, 4 bawah, itu juga kan udah 4. Kalau atau misalkan bisa juga tangan, terus badan, terus bawah, terus jidat, bisa juga kan di antara anggota tubuh yang 4. Kalau misalkan ke hewan, itu kan bukan anggota tubuh yang 4. Kaki kan cuma 2, kaki kanan, kaki kiri. Nah, 4 anggota tubuhnya itu yang mana? Jadi itu bukan untuk hewan ya, jadi itu untuk suami yang melakukannya dengan istrinya. Bertemunya anggota tubuh yang 4 dan 4, istri nih, suami ini ya, bertemu anggota tubuh yang 4 ya, bertemu begini. Jadi itu pasti nempel semua. Jadi kalau hewan tuh enggak ya, jadi jangan terkecoh dengan kata-kata orang yang membalikkan sebuah kata-kata ya. Seperti saya bilang tadi, kalau misalkan sama hewan itu berarti harusnya bertemunya paha belakang dan paha depan, atau bertemunya dubur dan paha gitu ya. Gitu seharusnya. Kalau masih kata-katanya apabila seorang suami yang telah duduk di antara anggota tubuh yang 4 dan dia bersungguh-sungguh melakukannya, itu sebetulnya udah manusia, gampang sekali sebetulnya, bisa kita bayangkan, bisa kita terima saat kita melakukannya, ya kita coba saja. Apa sih anggota tubuh yang 4 itu? Apa aja sih? Ya kalian nilai sendiri gitu loh. Perlu jadi menghayalkan Islam nih, gue bener nih. Oh berarti boleh nih berhubungan dengan binatang.
Itu mah yang punya otak begitu ya kamu yang binatangnya, pikirannya begitu. Orang orang kata-katanya jadi jelas banget apabila seorang suami telah duduk di antara 4 anggota tubuh yang 4 dan apabila ia bersungguh-sungguh melakukannya. Masa kayak gitu nggak jelas? Itu udah jelas banget, pakai macam-macam lagi dikajinya. Kalaupun para ulama mengkajinya hanya sampai di situ, itu karena apa? Mereka itu orang yang sungguh berhati-hati, kehati-hatian. Namanya seorang ulama, seorang pemimpin itu memang kewajibannya adalah melindungi, memberi contoh yang baik, ibaratnya mengumpamakan, tidak perlu mengumbar. Jadi ya memang tugas kita juga untuk berpikir, ya kan? Tapi kalau misalkan seseorang ulama yang jahat, yang tidak menyayangi bawahannya, dia akan berusaha menjelekan atau mengumbar hal-hal yang perlu ditutupi. Dan padahal hal itu memang harus ditutupi, bukannya tabu, tapi sebetulnya udah diajarkan gitu loh, nggak usah sampai kemana-mana liar pikiranmu, karena sebetulnya dalam hal itu, di dalam kehidupan, itu hal penting kedua, karena yang pertama, banyak hal penting harus manusia urusin mengenai kehidupannya, mengenai keluarga, mengenai segala macam ya. Jadi jangan terkecoh, mari kita belajar mengkaji Al-Quran atau membaca tulisan itu, nggak usah jauh-jauh menghayalnya gitu loh. Jadi dibaca saja, terus di situ kata-katanya kan sudah jelas. Jadi tinggal kita menghayatinya saja, tidak perlu sampai jauh-jauh liar pikirannya. Oh begini begitu misalkan, oh itu buat berhubungan dengan binatang atau apa ya. Jangan deh, saya selalu bilang hati-hati dengan ilmu, karena ilmu bisa menjadi pelita, bisa juga membuatmu gila. Jadi semakin liar otakmu, semakin liar pemikiranmu, itu kamu akan semakin gila. Dan bisa nggak diterima oleh akal manusia, kan belum tentu. Dan semua orang juga belum tentu bisa menerima. Orang boleh menjelekan kita, tapi kalau kita benar, kita akan tetap benar. Seperti halnya emas, kalaupun ditaruh di tempat sampah, dia tetap emas, bahkan tetap laku. Nah, terima kasih banyak telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Pak, masalah itu terjadi adalah agar kita bisa bertumbuh. Tidak apa-apa ada masalah, tidak apa-apa ada orang yang menjelekkan, tidak apa-apa ada orang yang begini begitu. Yang penting bagaimana cara kita mengatasinya dan bagaimana cara kita melindungi diri kita sendiri. Memang dalam Islam itu banyak sekali yang namanya perumpamaan, tapi sebetulnya itu indah juga. Indahnya apa? Ajang kita untuk belajar gitu loh, untuk belajar bahwa otak kita tuh disuruh selalu bekerja gitu loh, nggak diam diri ya, gitu ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Happy watching. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.